Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelku Mr. Angler. Jadi aku mau jelasin dulu ke kalian sebelum aku masuk ke tema video hari ini, tentang kenapa sih namanya kok Mr. Angler gitu kan. Jadi memang dulu itu aku tuh memang suka mancing. Terus aku sempat bikin beberapa vlog mancingku. Terus karena memang aku nggak hoki ya di dunia mancing, ya bukannya nggak hoki juga. Terus sering dapat juga, tapi memang kadang waktu aku mau nyari tema untuk merekam itu nggak sesuai ekspektasi yang seperti biasanya. Kalau misalkan mancing biasa masih bisa oke lah, bisa dapet gitu kan. Nah jadi juga tapi tetap aku mix kok mancing sama ikan. Terus setelah itu aku ketemu sama temen dan dia itu suka sama ikan predator. Nah terus di situ aku mulai tertarik kan sama ikan predator. Nah akhirnya aku mulai ingin membahas lebih lanjut tentang ikan-ikan predator dan jenis-jenisnya. Jadi itu kenapa namanya Mr. Angler tapi bahasnya ke ikan. Nah sebelum itu juga aku minta tolong ke kalian yang belum subscribe sama komen terus like, bisa minta tolong langsung di subscribe ya. Jadi biar aku bikin videonya tambah semangat ya teman-teman. Nah kali ini di belakangku ini udah ada ikan barramundi. Nah ini sebenarnya ikan udah lama di aku, dan ini ikan pertama kali aku nyoba pelihara ikan predator. Dan sebelumnya aku juga masih nggak pasti ya, karena kan ikan ini tuh ikan air asin. Maksudnya aku nggak yakin apakah dia bisa bertahan hidup apa enggak di air tawar. Dan ternyata sampai sekarang ini udah hampir setengah tahun kalau nggak salah, itu sampai sekarang ikan ini sehat dan benar-benar ganas menurutku. Cara makannya juga asik. Nah, di sini aku mau membagikan tips ke kalian gimana caranya bikin ikan barramundi dari air asin itu bisa hidup di air tawar. Nah, tips yang pertama, ketika kalian udah dapat barramundi atau kan misalkan kalian mancing, yang buat profesional biasanya sering dapat barramundi kan, dan tekniknya pun juga susah. Jadi itu memang aku akui. Nah, setelah kalian dapat ikan barramundi tersebut, kalian bawa, terus kalian juga ambil air di mana habitat ikan tersebut gitu kan. Terus air itu kalian masukkan ke akuarium. Setelah itu kalian pakai filter biasa, terus water pump gitu kan, terus tetap pakai air asin dulu. Nah selang 3 hari terus kalian bisa coba ganti air asin tersebut seperempat gitu, dikit-dikit dulu kan, seperempat aja, terus diambil, terus dibuang, diganti air tawar lagi. Nah itu terus sampai benar-benar air asin tersebut udah diganti beberapa kali gitu kan. Jadi bisa mungkin seminggu 3 kali juga bisa. Aku dulu ini tak cepetin seminggu 3 kali, tapi waktu aku taruh di rumah memang aku sengaja nggak kasih makan dulu biar bikin ikan ini tuh nggak stres gitu kan. Jadi aku biar ikan itu biar adaptasi sama akuariumku. Nah terus untuk setup tanknya, jadi untuk tanknya sendiri itu karena barramundi itu ikan yang benar-benar sea bass ya, tipe sea bass, dan dia benar-benar suka sama arus. Jadi di sini arusnya aku buka. Terus juga dia tipikal ikan yang suka bersembunyi ya. Nah di sini juga aku kasih sempat batu karang, terus juga ada batang-batang pohon di sini biar ikan ini ngerasa nyaman sama tanknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ikan ini bisa nyaman sama tanknya. Dan untuk makannya pun aku puasain juga, jadi seperti kayak cana yang aku punya, aku juga punya cana kan. Nah aku puasain selama 1 minggu, terus baru aku kasih makan. Terus untuk mulutnya kan memang size-nya ikan barramundi ini besar, jadi bisa makan ikan belana, ikan cere, yang penting hidup lah ya. Karena aku pernah coba kasih makan ke ikan ini itu pakai cacing, tapi dia nggak mau. Nah mungkin pakai ikan atau makanan hidup dia lebih mau. Dia lumayan gede, jadi satu telapak tangan ya, hampir ya seginilah. Di sini nih poin penting nih, dikasih arus. Nah, jadi ikan ini biar dia
aktif gitu buat berenang. Karena kan memang dia ini, kalau pernah waktu itu dulu nggak aku kasih arus, dia cuman mojok diem dan kayak kayak nggak gerak gitu kan. Terus aku coba kasih arus, akhirnya sampai sekarang ikan ini memang dia mau berenang gitu lah, ekornya mau gerak gitu kan, kadang muter gitu. Jadi memang bagus sih menurutku, memang walaupun warnanya cuman namanya juga kakap putih ya, jadi memang kayak gini. Tapi aku suka dari cara dia makan, karena memang kalau aku lihat dari cara dia makan tuh dia beda dari ikan predator yang lain, atau mungkin memang aku belum nemuin ikan predator yang lain ya. Jadi cara dia makan itu adalah dia sneaking fish kalau aku bilang ya. Dia sukanya sembunyi-sembunyi, terus kayak misalkan ada dia lihat makanan. Nah ini, misalkan dia lihat makanan nih. Tuh. Misalkan dia lihat makanan, terus dia itu pelan-pelan mendekatin makanan tersebut, kayak ikan kecil tersebut, terus dia langsung buka mulut, terus posisinya itu kayak nyedot ikan gitu, jadi langsung masuk ke mulut gitu kan. Dan dia mulutnya juga besar untuk ukuran ikan segini kan ya, memang. Nah ini dia tahu nih kayaknya kalau direkam nih. tuh tuh dan sebenarnya ini juga beberapa ada yang suka ya sama ikan ini, karena sebelumnya aku juga punya 3, dan yang satu itu udah dibeli orang, terus yang satu tuh hilang, mungkin kecil kan ya, jadi kayak dimakan sama ikannya ini sendiri waktu itu gitu loh. Nah terus untuk setengnya ini aku kasih, kalau dibilang apa ya, rumpun gitu kan ya, jadi buat ikan ini sembunyi. Terus juga lampu jarang aku nyalain, karena memang ikan barramundi ini adalah ikan yang sangat-sangat sensitif. Terus juga aku kasih tutup biasanya di atas sini, karena aku menghindari ikan ini bisa lompat. Ya sebenarnya sih sama sana lebih presentasi lompatnya lebih besar ikan sana, cuman aku juga buat jaga-jaga aja di sini. Terus water pump di sini aku jarang matiin juga, karena temanku sih ada yang bilang kalau misalkan barramundi ini kuat tanpa di water pump. Cuman kalau aku sih aku nggak pernah matiin ini water pumpnya, biar ikannya tetap gerak terus, tetap ada olahraganya dia, biar nggak diem gitu kan. Terus aku nyalain terus itu. Oke, jadi ikan barramundi ini cukup recommended buat kalian yang pengen nyoba ikan predator kelas menengah ya. Jadi aku rekomen kalian buat beli barramundi ini. Kalian bisa beli juga bisa mancing, kalau misalkan kalian yang emang hoki banget mancing barramundi bisa dapat. Nah aku saran kalian untuk, kalau misalkan kalian dapat size kecil, bisa kalian bawa pulang, terus coba treatmentnya, bawa pakai air asinnya mereka dulu dari habitatnya dulu, terus diamin di rumah. Habis itu per 3 hari sekali atau seminggu 3 kali lah, terserah kalian harinya. Itu airnya diganti 1/4 air yang dari laut tersebut diambil, terus kalian tukar pakai air tawar gitu terus sampai nextnya nanti ditambahin, setelah 1/4 dikurangin, ditambahin lagi lebih banyak, diambil airnya terus ditambahin lagi gitu sampai full tawar. Nah sekarang ini benar-benar udah full tawar. Oke teman-teman, jadi itu review dari ikan barramundiku. Nah jangan lupa like, subscribe, terus komen. Terus buat kalian yang pengen tanya-tanya, mungkin ada penjelasanku yang kurang dan kalian pengen tahu, mungkin aku bisa jawab, bisa kalian taruh di kolom komentar. Oke, thank you.